Yajibu aidan ta'allumu dawa'i amradil qalbi kal hasad. Nggak cukup belajar fikih aja, harus belajar ngobatin hati. Ini hati ada penyakitnya nih. Kita demam, bingung nyari obat. Kulit kita luka berdarah, bingung nyari obat. Hati kita sakit, nggak pernah kita obatin. Padahal kita ngadap Allah bawa hati ini. Illa man atallaha biqalbin salim. Mukanya jerawatan, bingung. Kena matahari hitam, bingung. Hatinya hitam, dia nggak peduli. Hatinya keras, karena merajalela sifat-sifat busuk dalam hatinya, dia nggak peduli. Nauzubillahimin. Ini ibu bapak, manfaatnya ngaji itu begitu. Nggak cukup ibadah kita jadi bagus, tapi hati kita juga jadi bagus. Jadi kata mu'alif di sini wajib juga mempelajari. Jadi ada ilmunya. Mempelajari dawa, obat, amradil qalbi, penyakit hati. Kal hasad, seperti penyakit hasud. Itu harus diobatin. Nggak cukup orang punya ilmu kalau hasud. Nggak cukup orang ibadah enak kalau punya sifat hasud. Ya, hasud ini jahat, penyakit. Apa itu hasud? Hah? Apa itu hasud? Tamanni zawalin ni'mah minal ghair. Ngarep nikmat orang lain habis. Itu namanya hasud. Si fulan punya mobil, mudah-mudahan mobilnya hilang. Si fulan punya sepeda, mudah-mudahan kempes bannya. Ini racun, saudara. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar wal hatab. Hasud ini menggerogoti pahala seperti api menggerogoti melahap kayu. Kalau orang sholat 60 tahun hasud, habis sholatnya. Tuh. Dan orang yang hasud, ibu bapak, dia rugi dunia akhirat. Ruginya dunia sama akhirat. Rugi dunianya apa? Tiap hari hatinya dongkol sama orang. Itu orang hasud. Lihat orang dapat nikmat, sakit hatinya. Di dunia rugi. Apalagi kalau udah gak ketahan sifat hasudnya, keucap dengan lisan jadi gibah. Gibahin orang. Kalau udah gibahin orang, buka aib orang. Statusnya berubah. Orang yang hasud jadi zolim. Jadi di dunia rugi. Di akhirat lebih rugi lagi. Kenapa? Pahalanya semua habis. Jadi parcel. Dikasih ke orang yang dia hasud. Dikasih ke orang yang dia zalimin. Nih parcel, pahala punya aneh buat ente. Jadi orang yang hasud dunia akhirat rugi. Orang yang dihasud, untung dunia akhirat. Di dunia ini orang yang hasud hartanya makin tambah. Tuh. Jadi kalau kita hasud sama orang, bukan malah hilang harta dia, malah bertambah. Tuh. Orang yang dihasud di dunia untung. Kalau dia berdoa, kabul. Kenapa? Dia mazlum. Digibahin, dibuka aibnya, dihasutin, dia mazlum. Orang zalim doanya kabul nggak? Kabul. Ya Allah, kasih saya rizki hari ini. Blok, dapat lagi rizki. Semakin dihasut, semakin kabul doanya. Bukan malah berkurang hartanya, malah berlimpah nikmat rizki dari Allah buat orang yang dihasut. Di akhirat lebih untung lagi, dapat parcel banyak. Parcel pahala dari fulan. Nah dia bungkusin dosanya buat orang-orang itu. Ya, tuh orang yang dihasut. Ya. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita daripada sifat-sifat hasud. Amin. Penyakit yang dahsyat nih. Dan orang hasud dosanya besar, saudara. Kenapa besar? Karena dia kecewa dengan takdir Allah. Dia murka. Allah ngasih rezeki ke si fulan, dia nggak suka. Berarti dia nggak suka sama siapa? Sama pemberi rizki yang maha adil. Allah maha adil nggak? Ini orang hasud, dia protes sama Allah. Dan orang yang hasud itu temennya iblis. Iblis tuh ngarepnya orang mukmin kena bala, kena musibah.
nggak dapat kebaikan. Sama orang hasud itu sama iblis. Nauzubillahimin. Jadi harus dipelajari. Obatnya apa, Bib? Lawan. Kalau hati gerutu, lawan. Jangan sampai terucap, apalagi lawan, rem. Ya, percuma. Itu hasud nggak ada untungnya.